Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri kelas 10. Di pertemuan ini insyaallah adalah materi terakhir ya, pada sebelum UTS ya. Dan sepekan lagi kalian akan menghadapi UTS, dan bab yang akan kita kaji pada hari ini adalah materi terakhir sebelum UTS. Silakan dibuka dulu halaman 45. Ya, dibuka halaman 45. Judulnya Tauhidul Uluhiyah wa annahu maudu'u da'watir rusul. Judul bab kita kali ini tentang tauhid uluhiyah, dan bahwasanya tauhid uluhiyah adalah inti dakwah dari semua rasul. Ya. Jadi setelah kita menyelesaikan tentang pembahasan tauhid rububiyah, kita masuk ke tauhid uluhiyah, dan inti dari dakwah rasul itu adalah pada tauhid uluhiyahnya, bukan rububiyah. Kita baca Ta'rifu tauhidil uluhiyah. Pengertian tauhid uluhiyah. Huwa yaitu ifradullah ta'ala bi af'alil ibadi. Tauhid uluhiyah yaitu pengesaan Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatan hambanya. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan hamba yang ditujukan untuk beribadah, maka dalam hal ini harus ditujukan pada zat yang satu, mengesahkan Allah pada semua bentuk-bentuk ibadah. Allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrub, yang mana mereka kerjakan, maksudnya manusia kerjakan dengan alasan atau dengan tujuan taqarrub pada Allah. Ya. Jadi kalau tauhid rububiyah itu ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya Allah, bahwasanya Allah menciptakan, mengatur, memberi rezeki pada semua makhluk di alam semesta. Ya, pada tauhid uluhiyah ini ifradullah ta'ala bi af'alil ibadi, mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan hambanya. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba harus ditujukan, diniatkan untuk Allah, hanya untuk Allah. Ifrad, mengesahkan Allah. Contohnya apa? Doa, berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh pada selain Allah. Wan nadhr, nadar. Wan nahar, dan menyembelih. War roja, dan berharap harus kepada Allah. Wal khauf, dan takut hanya kepada Allah. Wat tawakkul, berpasrah diri pada Allah. War raghbah, cinta yang paling utama hanya pada Allah. War rahbah, dan rasa takut yang paling kita takuti adalah Allah. Wal inabah, dan terakhir wal inabah, dan kembali, kita semua akan kembali pada Allah dan bertobat hanya kepada Allah. Ya, ini makna dari tauhid uluhiyah. Ifradullah ta'ala bi af'alil ibadi, mengesahkan Allah ta'ala dengan fi'il-fi'il ataupun perbuatan hambanya. Wa summiya tauhidul uluhiyah bidzalik li'anna al-uluhiyah wasfun lillahi ta'ala. Dan tauhid uluhiyah dinamakan tauhid uluhiyah karena uluhiyah adalah sifatnya Allah Ta'ala. Ya, uluhiyah itu adalah sifat Allah Ta'ala. Uluhiyah itu maknanya adalah yang wajib untuk disembah. Dalla alaihi ismuhu ta'ala, yang ditunjukkan oleh nama Allah Ta'ala, yaitu fallahu dzul uluhiyah, yaitu Allah. Ya, nama Allah ya, kemudian diambil menjadi uluhiyah. Fallahu dzul uluhiyah, adapun Allah zat yang mempunyai uluhiyah, yang mempunyai hak untuk disembah. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah, dan juga tauhid uluhiyah dinamakan tauhidul ibadah. Kenapa? Jadi selain dinamakan tauhid uluhiyah, dinamakan pula nama lainnya adalah tauhidul ibadah. Kenapa?
bi'tibari anal ibadah wasfun lil abadi. Dari sisi bahwasanya ubudiyah adalah sifatnya hamba. Sifatnya hamba beribadah pada Allah. Lah, sifatnya Allah adalah diibadahi hambanya, zat yang paling berhak untuk diibadahi hambanya. Haitsu innahu yajibu alaihi an ya'budallah mukhlishan fi dzalik. Di mana kiranya semua hamba wajib beribadah pada Allah dengan mengikhlaskan dirinya, mengikhlaskan cara beribadahnya. Itu pengertian dari tauhid uluhiyah. Sekarang, apa sih pentingnya orang mempunyai tauhid uluhiyah? Diterangkan dalam kitab ini ada 4 alasan orang harus lurus, harus benar, ya, mempunyai tauhid uluhiyah yang benar. Yang pertama, kaunuhu maudu'u da'wati rusul, halaman 45 ya. Jadi tauhid uluhiyah adalah inti dakwah semua rasul, min awwalihim ila akhirihim, dari rasul yang paling awal sampai rasul yang paling akhir. Dari semenjak rasul paling awal Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan rasul-rasul yang lain sampai rasul kita Nabi Muhammad SAW, inti dakwahnya adalah terletak pada tauhid uluhiyah. Ya, dalil-dalilnya bisa antum baca sendiri. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Juga wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian juga perkataannya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Nuh. Mereka sama berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Dan ini ada pada tauhid uluhiyah, bukan pada rububiyah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullah wattaquhu, sembahlah Allah, dan lain sebagainya, dan ayatnya banyak. Yang kedua, pentingnya orang punya tauhid uluhiyah yaitu halaman 46 ya, kaunuhu awwal wajibin 'alal mukallaf, yaitu tauhid uluhiyah kewajiban pertama yang harus dikerjakan, dimengerti, diyakini oleh mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah makhluk yang diberi beban menjalankan syariat. Mukallaf, kallafa yukallifu taklif. Beban syariat ini termasuk sholat, termasuk puasa, dan seluruh amal-amal ibadah semuanya yang dibebankan pada mukallaf, ya, dari semua bentuk syariat yang diwajibkan, ibadah-ibadah yang diwajibkan pada mukallaf. Lah, syariat pertama, ibadah pertama, hal pertama yang harus diketahui mukallaf adalah tauhid uluhiyah. Bukan tentang ibadah yang lainnya dulu, fikih dulu, sholat dulu, puasa dulu, tidak. Tapi yang paling penting adalah tauhid uluhiyah, karena dengannya, dengan tauhid uluhiyah benar, dengan tauhid uluhiyahnya lurus, maka sah semua amalnya. Ya, dalilnya bisa antum baca sendiri halaman 46. Sekarang halaman 47. Nomor 3, anna sa'adah fid dunya mutawaqqifah 'alal ilmi bihi. Bahwasanya kebahagiaan di dunia, ya, tergantung mutawaqqifah, tergantung ilmu terhadap tauhid uluhiyah. Dimaksudkan di sini apa? Bahwasanya orang yang faham tauhid uluhiyah adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang mengerti tauhid uluhiyah adalah orang yang dia punya harapan bahwasanya semua amal-amalnya akan Allah balas. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang mana orang-orang yang enggak punya tauhid uluhiyah itu enggak ada harapan. Kita ada harapan nanti akan dibalas dengan pahala berlipat, dengan surga, ya. Maka berbahagia walaupun di dunia nelangsa, di dunia mungkin penuh cobaan, tapi patut berbahagia karena itu akan berakhir dan ada balasan dari Allah yang lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah negeri yang lebih baik dan lebih kekal. Yang terakhir, orang punya tauhid uluhiyah pentingnya yaitu kaunuhul asas alladzi tubna alaihi jami'ul a'mal. Yaitu apa? Tauhid uluhiyah adalah asas, pondasi, dasar yang mana dibangun semua amalnya. Jadi semua amal,
seorang hamba dibangun di atas tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Fabiduni tahaqquqihi la tasihhu jami'ul a'mal. Karena tanpa merealisasikan tauhid uluhiyah maka tidaklah sah semua amal. Ya. Maka dari 4 alasan ini ya, kita tahu pentingnya orang punya tauhid uluhiyah. Dan insyaallah materi sebelum UTS kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai halaman 47 kita akhiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.